Semuanya datang dan pergi dengan cepat. Jika Kaisar Iblis Agung Jingfeng berada di masa jayanya, dia pasti akan mencoba mengujinya. Apa kemunculan tiba-tiba dari Dewa Laut ini? Apa hubungannya dengan kota Keri? Tetapi pihak lain tampaknya tidak menargetkannya, melainkan menargetkan dirinya sendiri dan Raja Iblis Merak Besar. Kehadirannya, apakah itu ancaman, atau sesuatu yang lain? Mungkinkah Samudra Biru yang tak berujung memiliki tuannya sendiri? Aura itu begitu kuat sehingga Kaisar Iblis Agung Jingfeng dengan jelas merasa bahwa itu adalah paksaan di atasnya, dan sosok itu sekarang sepertinya hanya proyeksi dirinya. Raja Iblis Merak juga sama anehnya. Sambil memadamkan api yang menyala di mahkota emas, dia berpikir, kapan klan laut memiliki keberadaan yang begitu kuat. Sebagai kota yang paling dekat dengan Laut Cina Timur, kota ini masih memiliki interaksi dengan makhluk-makhluk di Lautan Biru yang tak berujung, tetapi sepertinya tidak ada Dewa Laut di Lautan Biru yang tak berujung. Kedua pembangkit praktisi hebat itu bingung di dalam hati mereka, tetapi api sebenarnya yang telah mereka lawan sebelumnya secara bertahap digantikan oleh akal sehat, terutama Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan wanita yang paling dia cintai, dan bekerja keras untuk dipromosikan ke tingkat Kaisar Iblis Besar. Jika dia terus bertarung, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperjuangkan warisan Iblis Merak. Klan. Terlebih lagi, kerusakan yang diderita Raja Iblis Merak Besar saat ini jauh lebih serius daripada dia. Belum lagi apakah dia akan mati atau tidak, setidaknya dia bahkan tidak ingin dipromosikan ke tingkat Raja Iblis hebat dalam hidupnya. Dan aku punya waktu, dan setelah kultivasiku stabil, aku juga memiliki kesempatan untuk membersihkan pihak lain. Warna kristal di langit surut, dan Raja Iblis Agung Jingfeng menjelma menjadi manusia lagi. Wajahnya sangat tampan sehingga dia bahkan memiliki penampilan perempuan. Dia menatap Raja Iblis Merak Agung dengan ekspresi sarkastik di sudut, dari mulutnya, aku berhenti di sini hari ini, tapi aku akan kembali. Aku akan melaporkan ke istana leluhur tentang kolusimu dengan klan laut. Tunggu saja dan jelaskan. Raja Iblis Merak hebat tidak banyak bicara. Cahaya perak yang menyelimuti seluruh kota Keri dengan cepat memudar. Itu juga berubah bentuk menjadi bentuk manusia, dan menghilang dalam cahaya perak yang berkedip-kedip. Ayo pergi. Kaisar Iblis Agung Jingfeng berteriak dengan dingin. Di dalam kota Keri, Pegasus Speeder terbang ke langit, membawa seluruh konvoi ke langit, mengambil Kaisar Iblis Agung Jingfeng dan melarikan diri. Aku akan kembali. Suara Kaisar Iblis Jingfeng bergema di seluruh kota Keri. Pada saat yang sama, dia mengitari toko tes susu di Keri Plaza. Di kota Keri, baru sekarang terdengar suara napas yang sesak. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang kembali ke akal sehat mereka pada saat ini. Perasaan melewati kematian membuat setiap warga kota Keri bergidik dari lubuk hati mereka. Di dalam rumah penguasa kota, pada saat ini, bahkan lebih sunyi. Apakah itu klan Iblis Merak atau ras besar di kota Keri? Tidak ada yang bersorak. Semua klan Iblis Merak yang hadir pucat. Karena Raja Iblis Merak menggunakan keberuntungan leluhur klan Iblis Merak ketika dia menghadapi Raja Iblis Jingfeng sebelumnya, dan keberuntungan leluhur ini mempengaruhi seluruh ras. Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak kalah, tetapi pergi karena berbagai alasan, entah itu karena dia takut, atau dia tidak ingin kehilangan keduanya. Lain kali, siapa yang bisa menghentikannya? Keberuntungan leluhur terbakar, tidak ada yang tahu seberapa serius cedera Raja Iblis Merak Besar. Bagaimana dengan Raja Iblis Agung Jingfeng berikutnya? Siapa yang bisa menghentikannya? Raja Iblis Rusa Badak menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah akhir dari urusan hari ini. Aku akan mengamati sentimen publik sesegera mungkin, memperbaiki bangunan, dan membuat statistik tentang situasi di kota. Kaisar Iblis Jingfeng dengan gegabah melancarkan serangan ke kota Keri, sesuai dengan aturan pengadilan leluhur. Meskipun demikian, itu mengancam keselamatan seluruh kota, dan aku pasti akan melapor ke pengadilan leluhur. Petik 2. Raja Iblis mengangguk satu demi satu. Meskipun ini bisa dikatakan, kota Keri adalah salah satu kota utama tidak peduli seberapa terpencilnya. Ini sama sekali tidak diizinkan oleh istana leluhur. Tetapi dengan cara yang sama, bagaimanapun, tidak ada konsekuensi seperti itu yang disebabkan, dan orang yang terlibat adalah salah satu kaisar iblis besar, jadi paling-paling itu hanya hukuman ringan. Tetapi hal-hal harus dilakukan, setidaknya untuk membuat Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak berani datang lagi untuk waktu yang singkat, yang dapat dianggap sebagai kesempatan bagi kota Keri untuk bernafas. Wang Han dan Wang Yu, dua raja iblis besar dari klan Merak, saling memandang, cahaya perak berkedip, dan mereka pergi pada saat yang sama. Mereka harus menentukan situasi Raja Iblis Merak sesegera mungkin. Meskipun dia juga Raja Iblis hebat, dia adalah tulang punggung yang sebenarnya. Kota Keri, Plaza Keri. Toko teh susu Mei Gongzi tidak memiliki pelanggan saat ini, bahkan semua toko tidak memiliki pelanggan saat ini. Adegan yang seperti menghancurkan dunia membuat semua orang takut, yang tidak berani berada di luar saat ini. Sukin menatap kosong ke langit, langit yang menjadi cerah kembali tidak bisa menghilangkan kabut di hatinya. Ketika dia kembali, dia berkata dia akan datang lagi, untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih menjadi kaisar iblis hebat. Mereka akhirnya bertengkar lagi. Keduanya kalah. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Sebagai manusia, mungkin, dia seharusnya bahagia. Namun, di lubuk hatinya saat ini, mengapa ada sedikit kegembiraan? Mau tak mau dia memikirkan malam itu lagi, malam yang akan selalu dia ingat.
Dia pergi, itu datang. Pegunungan Kerry. Ketika Mei Gongzi bangun dengan santai, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur gantung. Kedua ujung hammock dihubungkan dengan dua pohon besar. Tempat tidur gantungnya sendiri terbuat dari bambu, bambu yang tebal diratakan dari satu sisi kemudian dibagi menjadi potongan-potongan bambu yang tidak terputus sama sekali. Ada daun lebar yang berterbangan di atasnya, dan berbaring di atasnya dengan stabil dan nyaman, dan tidak akan terganggu oleh kelembaban di tanah. Dia juga ditutupi dengan sepotong pakaian, dan udara segar bercampur dengan kelembapan unik di pegunungan menempel di hidungnya. Tidak ada ketidaknyamanan di tubuhnya, tetapi dia merasa sedikit lebih segar. Kau sudah bangun. Suara yang familiar terdengar. Mei Gongzi berbalik dan duduk. Melihat pria bertopeng. Dia menyalakan api unggun saat itu larut malam, tetapi api unggun mengusir nyamuk dan kelembaban dan membawa kehangatan. Mei Gongzi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok lain. Semuanya tampak sangat normal. Di mana Raja Iblis Gagak Gelap? Dia bertanya. Ashura tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah kamu koma, aku ingin melarikan diri bersamamu. Itu mengejarmu. Ketika aku tidak tahan lagi, pertempuran di kota Kerry berakhir. Bagaimana situasinya? Mei Gongzi bertanya dengan gugup. Ashura berkata, ini adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Cedera Raja Iblis Merak akan lebih serius, dan itu sudah terluka secara mendasar, jadi itu tidak optimis. Tapi cedera Kaisar Iblis Jing Feng tidak ringan, dan aku khawatir itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Setidaknya untuk sementara, kota Kerry relatif stabil. Mei Gongzi menarik napas panjang, matanya mengalir di matanya yang indah, dan dia memandang Ashura dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Petik 2. Ashura tersenyum sedikit dan berkata, ini keberuntungan. Bagaimana kamu menyelamatkanku di sisiku tepat waktu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku ditangkap oleh Raja Iblis Gagak Kegelapan? Mei Gongzi bertanya tiba-tiba. Keraguan ini telah membayanginya untuk waktu yang sangat lama. Ashura berkata, kamu akan tahu nanti, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Petik 2. Mei Gongzi sedikit mengernyit dan melompat keluar dari tempat tidur gantung. Kamu sangat misterius. Aku tidak suka caramu menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekormu. Petik 2. Ashura berkata, ini untuk melindungi diriku sendiri. Ini juga untuk melindungimu, tentu saja dia tidak akan mengatakan kalimat terakhir. Mei Gongzi terdiam. Dia menatap api unggun dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan kembali. Karena Kaisar Iblis Agung Jing Feng telah mundur, mereka pasti akan datang kepadaku. Petik 2. Oke, aku akan mengantarmu pergi. Ashura tidak menahan diri. Dia dengan santai memadamkan api unggun di depannya. Ashura berhenti sampai dia berada di dekat Kerry Cholege. Pergi? Akademi seharusnya sangat aman, bisik Ashura. Ya, Mei Gongzi meliriknya, matanya sedikit lebih rumit, dan sosoknya berkedip di detik berikutnya, dan dia berjalan menuju Kerry Cholege. Melihatnya pergi, sudut mulut Ashura sedikit terbalik. Tubuhnya sedikit bergoyang pada saat ini, dan matanya jelas sangat redup. Apakah itu layak? Tentu saja itu sepadan, untuknya, semuanya sepadan. Dia berjalan kembali menuju gunung dengan beberapa langkah kaki yang berat. Hari ini, baginya, adalah hari paling berbahaya sejak dia datang ke dunia ini. Itu juga pertama kalinya dia menggunakan akal ilahinya. Meskipun kekuatan kesadaran ilahi hampir sepenuhnya dievakuasi, meskipun pada akhirnya dia hampir tidak dapat mendukungnya. Pada saat ini, hanya jejak kesadaran spiritual yang akhirnya dipelihara dan tumbuh secara bertahap yang berayun seperti lilin ditiup angin, tetapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Melepas topeng, Ashura berubah kembali menjadi Tang San lagi. Dia tidak sepenuhnya rileks sampai dia kembali ke kamarnya di Akademi Penebusan. Seluruh tubuh lemas, dan nafas dalam tubuh tidak teratur. Mengambil napas dalam-dalam, Suan Tiangong dengan nyaris tidak bekerja, mengkondisikan tubuhnya. Setelah tali tegang di hatinya dilonggarkan, rasa lelah yang kuat akan membuatnya tertidur dengan cepat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tidur saat ini. Begitu kamu tidur, tidak menutup kemungkinan kesadaran akan benar-benar padam. Oleh karena itu, dia hanya bisa memaksa tubuhnya untuk tetap terjaga, menjalankan Suan Tiangong secara diam-diam, mengaktifkan inti jiwa dan inti spiritualnya secara diam-diam, berkomunikasi satu sama lain, dan memelihara dirinya sendiri. Di hadapan Raja Iblis tingkat dewa, bahkan jika dia memiliki segala macam cara, dia tidak dapat menjembatani kesenjangan dalam kepribadian. Oleh karena itu, ketika Raja Iblis Gagak Kegelapan mengambil Mei Gongzi, dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika dia menggunakan akal ilahinya, dia harus menyelamatkan Mei Gongzi. Karena pada saat itu, dia tidak punya cara untuk menilai bahaya apa yang akan dialami Mei Gongzi jika dia dibawa pergi. Meskipun dia kemudian menilai beberapa situasi, mengambil Mei Gongzi tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Kekuatan dan kebijaksanaan Mei Gongzi juga menilai ini, jadi dia memilih untuk melarikan diri sejak awal. Raja Iblis Gagak Gelap gagal mengejar. Mengandalkan akal ilahi dan kemampuan Kaisar Perak Biru, Tang San dengan mudah menyembunyikan napas dirinya dan puta cantiknya. Saat itu dia menghela nafas lega, merasa tidak perlu lagi menggunakan ilmu spiritualnya. Duduk saja di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa dia tidak bisa. Karena pertempuran antara Raja Iblis Jing Feng dan Raja Iblis Merak telah mengancam seluruh kota Kerry. Bagaimanapun, Raja Iblis Merak Agung adalah ayahnya.
Bahkan jika semua ayah dari klan iblis harus dibunuh, dia juga ayahnya. Dan ada ibunya di Kerry Plaza. Dilihat dari situasinya, jika kota Kerry jatuh ke tangan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, semua yang dia hadapi sekarang akan diubah dan dihancurkan, dia tidak mau terjadi sampai dia mencapai tingkat dewa. Terlebih lagi, tujuan akhir Mei Gongzi adalah untuk dapat menggantikan Raja Iblis Merak, untuk mengendalikan klan Iblis Merak dan memperjuangkan tanah suci dan ruang hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, dari sudut pandang manapun, situasi kota Kerry saat ini tidak dapat diubah, dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak dapat berhasil. Kedatangan kedua Raja Iblis Gagak Gelap sengaja dibuat tertarik oleh Tang San. Dialah yang berinisiatif melepaskan perisai dirinya dan aura putri cantiknya, yang menarik Raja Iblis Gagak Kegelapan. Dengan sedikit kesadaran ilahi itu, dia bisa membiarkannya untuk sementara bernafas dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki energi yang dibutuhkan untuk mendukung nafas ini. Raja Iblis Gagak Kegelapan, yang telah meninggalkan kota Kerry, adalah pilihan terbaik. Untuk dapat mempertahankan tekanan Dewa Laut di kota Kerry nanti, selain kesadaran ilahi yang dia konsumsi, itu juga dukungan ki dan darah spiritual Raja Iblis Gagak Kegelapan. Dengan aura ilahinya, itu sudah cukup untuk menekan Raja Iblis tingkat dewa. Di sisi lain kota Kerry, itu mengejutkan. Kejutan dan pencegahan yang diluncurkan sebelum kedua belah pihak akan kehilangan kedua belah pihak, dan bahkan salah satu dari mereka akan mati, sudah cukup untuk menghilangkan ide untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi semua ini datang dengan mengorbankan kesadarannya. Ini benar-benar terlalu banyak konsumsi energi untuknya. Jika bukan karena tali yang melindungi Mei Gongzi yang selalu terentang, dia pasti sudah lama pingsan. Aku khawatir konsumsi kesadaran kali ini tidak akan pulih dalam 1 atau 2 tahun. Memerlukan inkubasi yang lama. Tentu saja, melahap kekuatan garis keturunan tingkat Dewa Raja Iblis Gagak Kegelapan juga memiliki manfaat tertentu baginya, sangat meningkatkan kekuatan fisiknya, dan Xuan Tiangong juga telah banyak maju di lapisan ketujuh. Ini masih terjadi ketika sebagian besar energi dikonsumsi pada tekanan Dewa Laut. Pada akhirnya, hasil akhir bagus. Dari Raja Iblis Gagak Kegelapan, dia juga mendapatkan tas penyimpanan yang dibawa oleh Raja Iblis tingkat dewa, dan ada banyak barang bagus di dalamnya. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk membersihkan. Malam ini, seluruh kota Kerry gelisah. Keberadaan Kaisar Iblis Besar belum pernah ditembak di depan orang biasa selama bertahun-tahun, dan kali ini, tidak hanya menargetkan kota Kerry, tetapi juga melawan Iblis Merak yang telah menjaga kota Kerry selama ratusan tahun klan. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan kegemparan di kota Kerry, dan bahkan menyebabkan pengaruh yang tak terukur di seluruh kekaisaran Tianyu. Yang paling penting adalah bahwa hasil akhir dari pertempuran ini bukanlah kemenangan Kaisar Iblis Besar Jingfeng, setidaknya di permukaan, kedua belah pihak adalah akhir yang kalah-kalah. Penguasa kota dari Raja Iblis Merak Besar dari kota Kerry sebenarnya memblokir serangan Raja Iblis hebat. Hal ini membuat banyak bangsawan di kota Kerry harus memeriksa kembali kekuatan klan Iblis Merak. Pada saat yang sama, pengadilan leluhur pasti akan bereaksi. Jika Raja Iblis Agung Jingfeng memenangkan pertempuran ini, dan ada insiden hilangnya Raja Iblis Agung Naga Es, itu dapat digunakan untuk menutupi, dan penindasan dapat menempatkan banyak tuduhan pada klan Iblis Merak, sehingga memenangkan Kerry. Kota dalam satu gerakan. Tapi masalahnya adalah Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak menang kali ini, dan dia terluka parah. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini sendirian. Lebih penting lagi, di dunia klan monster, dia selalu menggunakan kekuatannya. Demi rasa hormat, kekuatan harus di atas akal. Tanpa kekuatan, tidak ada modal yang masuk akal. Dan Raja Iblis Merak Besar mengandalkan pembakaran takdir leluhurnya untuk merusak Kaisar Iblis Besar Jingfeng, ditambah penampilan terakhir dari pembangkit praktisi hebat Void yang menakutkan yang tampaknya berasal dari laut, itu pasti akan membuat istana leluhur memandang kota Kerry secara berbeda. Perubahan yang akan terjadi selama periode ini pasti banyak. Ini adalah waktu terbaik bagi Kaisar Iblis Jingfeng untuk menekan kota Kerry dengan momentum menjadi seorang kaisar. Jika dia melewatkan kesempatan ini, atau penindasannya gagal, pikirkan lagi. Tidak mudah untuk melakukannya lagi. Bagaimanapun, ras monster merak bukan tanpa sekutu di istana leluhur, ketika mereka menunjukkan kekuatan yang cukup, hak alami untuk berbicara juga akan kembali. Pengaruh dari kejadian ini baru saja dimulai sejak perang berakhir, dan itu akan memiliki dampak yang sangat luas untuk waktu yang lama. Di pagi hari, ketika matahari pagi terbit kembali, semuanya tampak kembali tenang. Hanya gedung-gedung yang rusak di kota Kerry yang masih memiliki sisa-sisa perang yang mengejutkan kemarin. Akademi Penebusan. Dubai berdiri di atap, melihat ke kejauhan ke arah timur, diam-diam mengolah matanya dari rubah surgawi. Mata rubah urutan kelima membuatnya tampak seperti melihat dunia lain, dan dia bisa semakin merasakan perubahan yang dibawa oleh garis keturunan Dewa Iblis tingkat atas ini. Bahkan temperamen seluruh orang tampaknya terlahir kembali. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia lebih percaya diri, dan temperamennya sedikit lebih berdebu. Selama dia tidak berbicara atau membuka mulutnya, dia memiliki penampilan seorang pemuda tampan, dan dia memiliki temperamen yang agak halus. Sosok itu berkedip, ada satu orang lagi di sampingnya, itu adalah Tang San, tidak jauh, di atap di sebelahnya, Guli, Cheng Zicheng dan Wu Bingji juga naik ke atap satu demi satu. Sekarang seluruh tim mereka dapat dikatakan mengolah mata setan ungu, dan mereka semua memiliki hasil yang bagus.
Untuk peningkatan kekuatan spiritual, sangat membantu masing-masing dari mereka untuk berkultivasi. Dubai melirik Tang San dan berkata dengan suara rendah, "Xiao Tang, mengapa wajahmu sedikit jelek? Apakah sesuatu terjadi? Atau apakah kamu takut dengan pertempuran tadi malam? Di kamar, apa yang kamu lakukan?" Tang San menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, aku masih di Kericol Lege saat itu." Dubai berkata dengan ekspresi kerinduan di wajahnya, "Itu terlalu kuat, itu benar-benar terlalu kuat. Tidak terbayangkan bahwa kekuatan transformasi iblis bisa begitu kuat. Ini adalah ranah yang ingin aku kejar." Tang San meliriknya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita bicarakan jika kamu bisa mencapai peringkat ketujuh terlebih dahulu." Dubai dengan bersemangat berkata, "Kamu tidak tahu seberapa bagus aku sekarang. Setelah aku mencoba berkali-kali, aku menemukan bahwa aku sekarang dapat mengubah keberuntungan area kecil di bawah pengaruhku. Memberkati keberuntungan pribadiku. Ada juga peningkatan, dan yang lebih penting, aku tidak hanya dapat memberikan keberuntungan, tetapi juga membawa nasib buruk yang lebih kuat kepada pihak lain, hehe. Jika ini digunakan untuk menipu orang, itu hanyalah keterampilan magis." Mendengarkan ceramahnya, Tang San memiliki keinginan untuk menutupi wajahnya. "Jika kamu membiarkan Raja Iblis Agung Tianhu tahu bahwa kamu menggunakan mata Tianhu untuk mengolok-olok orang, aku tidak tahu apakah itu akan menamparmu sampai mati." "Tidak, itu pasti. Adapun efek mata rubah langit urutan kelima, dia secara alami lebih jelas dari Dubai, lagi pula, dia telah mengujinya lebih awal dari Dubai. Dan mereka telah digunakan untuk membunuh Flash Leopard King." Setelah semua orang selesai mengolah mata setan ungu, mereka menerima pemberitahuan dari guru ketika mereka pergi untuk sarapan. Semua siswa akademi akan mengadakan pertemuan nanti. Setelah makan malam, ketika Tang San dan yang lainnya datang ke halaman di luar, termasuk wali kota Zhang Haoxuan, yang juga merupakan dekan sebenarnya dari Akademi Penebusan, Siru, Guan Longjiang, Mu Enxing, dan Mu Yunyu semuanya ada di halaman. 5 guru berbaris, dan wajah semua orang sangat serius. Tatapan Zhang Haoxuan menyapu wajah semua siswa, dan akhirnya berhenti di wajah Tang San. Melihat mata Tang San yang sedikit pucat, dia tidak bisa menahan kerutan, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Tak lama kemudian, semua siswa datang. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kemarin, semua orang seharusnya melihat pertempuran atas kota Keri. Menurut penilaian kami, itu berasal dari konfrontasi antara Kaisar Iblis Baru Istana Leluhur dan klan Iblis Merak. Pada akhirnya, kedua belah pihak kalah. Itu mungkin Raja Iblis Merak akan lebih menderita. Hal ini menyebabkan situasi politik di kota Keri menjadi tidak stabil. Baru-baru ini, tidak ada yang diizinkan memasuki kota Keri untuk menghindari terpengaruh. Larangan ini sementara ditetapkan selama 3 bulan. Kamu semua tinggal di akademi untuk berkultivasi dengan baik, dan semua pengalaman tempur yang sebenarnya ketika kamu keluar juga telah dibatalkan untuk sementara. Kami akan mencari tahu situasi spesifiknya sesegera mungkin." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penebusan didirikan untuk kebangkitan umat manusia. Kalian semua melihat pertempuran kemarin. Itu adalah pertempuran di tingkat puncak dunia ini. Kaisar Iblis besar yang baru adalah yang terlemah di antara yang besar. Kaisar Iblis. Tapi level seperti itu sangat tidak terjangkau bagi kita. Masing-masing dari kita masih dalam proses tanggung jawab yang berat. Semua orang lebih banyak upaya harus dilakukan untuk memberi kita kesempatan untuk bertarung melawan mereka suatu hari nanti dan memberi manusia kesempatan. Pikirkan tentang masa lalumu, pikirkan rekan senegara kita, dan lihat musuh yang begitu kuat, apalagi yang kita miliki. Apakah ada alasan untuk tidak bekerja keras?" Petik 2. Para siswa terdiam, mereka bisa melihat dengan jelas pertempuran kemarin. Selain sok yang kuat, ada juga jantung yang berdebar kencang. Adegan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi sebenarnya disebabkan oleh 2 monster kuat. Bahkan seluruh kota Keri nyaris hancur karena tabrakan mereka. Dibandingkan dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, apa kekuatan mereka saat ini? Kejutan bagi tim Tang San sangat jelas. Selama periode baru-baru ini, apakah itu Wu Bingji, Guli atau Cheng Zicheng dan Dubai, basis kultivasi telah membuat kemajuan besar. Ini juga membuat mereka sedikit lebih sombong. Tapi setelah melihat pertempuran kemarin, semua kebanggaan di hati mereka langsung dihaluskan, dibandingkan dengan yang maha kuasa yang menakutkan itu, apa nilainya? Mata Zhang Haoxuan menyapu wajah setiap siswa lagi, dan akhirnya kembali tenang. Shen Seng berkata, "Di sini saja. Aku akan menunggu kelas. Tang San, ikut aku." Petik 2. Ya, Tang San setuju, dan mengikuti Zhang Haoxuan yang berjalan pergi dengan cepat. Para siswa tidak bersantai sampai saat itu, saling memandang, hati mereka berat. Bahkan, ada lebih dari sekedar rasa depresi di hati mereka. Bagaimana dengan beberapa guru? Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Penebusan telah berkembang dengan lancar, dan anak-anak telah tumbuh dengan sangat cepat, terutama perubahan Tianhu di Dubai dan perubahan waktu di Guli. Ini semua adalah garis keturunan Dewa Iblis yang sangat kuat, dan mereka juga dapat membuat kemajuan besar, yang membuat mereka semua melihat harapan. Namun, pertempuran kemarin membuat mereka semua merasa ketakutan. Bisakah kesenjangan yang begitu besar benar-benar dikejar atau bahkan dilampaui? Dan keberadaan seperti itu bukanlah minoritas di antara dua ras. Tang San diam-diam mengikuti di belakang Zhang Haoxuan,
berjalan sepanjang jalan kembali ke kediaman Zhang Haoxuan di kota akademi. Menutup pintu, Zhang Haoxuan berbalik, menatap Tang San dengan tatapan membara, dan berkata, "Di mana kamu selama perang kemarin? Aku mencarimu pertama kali, tetapi aku tidak menemukanmu. Jangan katakan padaku kamu berada di Akademi Carry, aku pergi mencarinya, dan juga bertanya pada Tuan Mao kamu tidak ada di sana." Petik 2. Tang San berkata dengan senyum masam, "Aku awalnya ada di sana. Kemudian, Sister Mei dibawa pergi oleh beberapa Raja Iblis dari Istana Leluhur. Aku sedikit khawatir tentang dia, jadi aku menindaklanjuti untuk melihatnya. Kemudian perang pecah, dan paksaan yang mengerikan, aku tidak bisa bergerak bahkan jika aku ditekan. Aku dikurung di tempat yang dekat dengan kota Carry dan Akademi. Aku tidak bisa lari kembali sampai perang usai." Zhang Haoxuan tidak mencurigainya, dan berkata dengan marah, "Bisakah kamu mengikuti semuanya? Itu Raja Iblis. Mungkinkah kamu masih ingin melakukannya? Apa yang terjadi dengan Mei Gongxi? Apakah dia benar-benar dibawa pergi?" Tang San berkata, "Aku melihat dari kejauhan bahwa dia tampaknya telah menyerang Raja Iblis Istana Leluhur itu dengan terkejut, dan kemudian melarikan diri. Tampaknya seseorang menjemputnya. Raja Iblis itu tidak dapat mengejarnya." Zhang Haoxuan menghela nafas lega, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Kemarin, pertempuran datang sangat tiba-tiba. Kamu harus berhati-hati hari ini, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan di Istana Leluhur. Berbicara tentang ini, suaranya sedikit melunak, kamu harus keluar sesedikit mungkin. Tetaplah di akademi untuk berkultivasi, dan Akademi Carry juga akan lebih jarang berkunjung. Aku akan menanyakan tentang Mei Gongxi. Aku punya berita akan aku katakan padamu." Petik 2. Baiklah, terima kasih guru. Tang San menurunkan alisnya dan mengangguk. Zhang Haoxuan menghela nafas pelan dan berkata, "Terus terang, apalagi anak-anak, bahkan aku, setelah menonton pertempuran kemarin, aku masih dalam keadaan ragu-ragu, seolah-olah aku tidak akan pernah bisa menemukan ujung kegelapan. Kesenjangannya terlalu besar." Tang San berkata, "Selama api harapan tidak padam, akan ada masa depan. Bagian paling kuat dari manusia seharusnya menciptakan keajaiban. Setiap upaya kecil kita akan mendorong seluruh umat manusia maju." Zhang Haoxuan menatapnya dengan linglung, kata-kata ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan seorang anak kecil. Tang San menggaruk kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Zhang Haoxuan memutar matanya dan berkata, "Terkadang aku kesurupan saat bersamamu, seolah-olah aku bersama seseorang seusiaku." Petik 2. Tang San juga memutar matanya, berpikir pada dirinya sendiri, apakah mudah bagiku untuk berpura-pura lembut? Dalam hal usia, aku khawatir aku puluhan ribu tahun lebih tua darimu. Bagaimana menurutmu tentang kejadian kemarin? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San berkata, "Berjuang untuk sumber daya." Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, "Menurut informasi yang kami ketahui, Kaisar Iblis Jingfeng dan klan Iblis Merak tampaknya sedang bermusuhan. Kedua belah pihak telah berseteru untuk Raja Burung. Selama bertahun-tahun, tidak ada pemenang. Itu juga terkait dengan mereka bahwa klan Monster Merak tidak dapat menghasilkan Kaisar Iblis Besar. Aku tidak berharap bahwa generasi garis keturunan Jingfeng ini keluar dari Kaisar Iblis Besar, dan mereka datang untuk menyusahkan klan Monster Merak begitu cepat. Namun, menurut penilaian kami, kedua belah pihak terluka parah kali ini. Selain itu, klan Monster Merak akhirnya memblokir gelombang pertama. Seharusnya stabil untuk sementara waktu. Tapi ada konflik dengan rencana kami. Tidak peduli kapan Raja Iblis Agung Jingfeng datang lagi di masa depan, begitu klan Iblis Merak tidak dapat menolak rencana kita selama bertahun-tahun." Petik 2. Omong-omong, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tang San berkata, "Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sekarang kita akan melihat berapa lama Raja Iblis Merak Besar bisa bertahan. Dan berapa banyak kerusakan yang bisa dia dapatkan kali ini." Zhang Haoxuan mengangguk diam-diam dan berkata, "Sekarang kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Terus terang, dibandingkan dengan rencana awal organisasi, aku lebih optimis tentang masa depanmu. Jika kamu dapat mencapai tingkat dewa di masa depan, maka kamu pasti akan memimpin harapan kepada umat manusia. Kamu adalah orang pertama yang berpikir bahwa mungkin untuk menjadi Raja Iblis yang hebat di masa depan. Itu bahkan lebih mungkin daripada Mei Gongxi." Tang San berkata sambil tersenyum, "Aku pikir, jika ingin menjadi Raja Iblis hebat, Sister Mei pasti akan lebih cepat dariku." "Oh, apakah kamu sangat optimis tentang dia?" Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut. Tang San berkata, "Ya, dia sangat berbakat, dan dia pasti akan beruntung." Zhang Haoxuan berkata, "Lebih baik bagimu untuk memiliki lebih sedikit kontak dengannya. Begitu juga identitasmu yang lain." Tang San setuju dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia benar-benar memiliki lebih sedikit kontak dengan Mei Gongxi. Rumah Tuan Kota. Di ruangan yang gelap dan sunyi, Raja Iblis Merak Agung duduk di sana dengan wajah pucat, bersila, dan aura di tubuhnya jelas tidak stabil, bahkan bisa dikatakan membusuk. Hampir setengah dari rambut biru meraknya yang panjang telah memutih. Jenis putih yang telah kehilangan nyawanya. Dia menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya. Ada sedikit ironi di matanya yang kusam. Sama seperti ketika melihat Kaisar Iblis Agung Jingfeng sebelumnya.
Bagaimanapun juga, aku berhasil melewatinya, bukan? Apakah kamu pikir kamu menang? Bagaimanapun, kamu akan selalu menjadi pecundang. Itu tidak akan pernah berubah. Bergumam pada dirinya sendiri, ia berdiri, berjalan ke dinding ke samping dan tekan tangan kanan di dinding. Tiba-tiba, dinding terbuka tanpa suara, memperlihatkan sebuah lorong. Raja Iblis Merak Besar berjalan ke lorong dengan langkah kaki yang sia-sia. Pegasus melaju kencang. Kaisar Iblis Besar Jing Feng perlahan membuka matanya dan tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah lagi. Darah menyembur ke udara dan menghilang sebagai kristal kecil. Pada tingkat kultivasinya, dia tidak bisa mengendalikan cederanya, yang menunjukkan seberapa serius cederanya. Dengan bantuan rebound terakhir Burning Ancestral Look, Raja Iblis Merak Besar menyebabkan kerusakan paling serius padanya. Hampir mengguncang fondasi. Alisnya berkerut, dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng Lin Simo sedikit menyipitkan matanya, dengan sedikit pemikiran dan konsentrasi di matanya. Raja Iblis Merak membakar nasib leluhurnya dengan putus asa, yang tidak diharapkan. Dengan latar belakang klan monster merak, dia sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa dia akan langsung memusnahkan seluruh klan monster merak kali ini, tetapi dalam rencananya, bahkan jika dia terluka kali ini, dia akan melenyapkan Raja Monster Merak dan menghancurkan dirinya sendiri. Saingan terbesar tahun ini. Dan meskipun klan monster merak masih ada di tingkat Raja Iblis Besar, klan monster merak yang bukan garis keturunan Kaisar Iblis Besar bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Tidak akan lama sebelum dia bisa merebut kembali Kerry City dan dia. Tapi yang tidak dia duga adalah kekuatan Raja Iblis Merak lebih kuat dari yang diharapkan. Meskipun dia tidak memasuki level Raja Iblis Besar, dia sudah berada di puncak di alam Raja Iblis Besar. Dan dengan kekuatan keberuntungan leluhur, dia terluka lebih serius dari yang diperkirakan. Dan yang paling penting, apa yang terjadi dengan Dewa Laut yang akhirnya muncul, dari Samudra Biru yang tak berujung. Itu jelas merupakan tekanan dari aura tingkat Kaisar Iblis Besar. Meskipun itu bukan tubuh, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Pengadilan leluhur telah memeriksa Lautan Biru yang tak berujung sebelumnya, dan telah diperiksa oleh sejumlah pembangkit praktisi hebat di tingkat Kaisar Iblis Besar. Lautan Biru yang tak berujung tidak terbatas, dan ada sejumlah besar klan laut yang hidup di lautan, dan ada banyak yang kuat. Tetapi dalam semua penyelidikan, tidak ada keberadaan tingkat Kaisar Iblis Besar yang ditemukan. Dan laut tidak cocok untuk yokai dan roh untuk tinggal. Monster, khususnya, sangat jijik dengan laut. Oleh karena itu, monster tidak memiliki rencana untuk berkembang menjadi laut. Lagi pula, sumber daya tanah di benua peri sudah tidak ada habisnya. Dan kemunculan Dewa Laut ini tidak diragukan lagi mematahkan penilaian pengadilan leluhur di Lautan Biru yang tak berujung. Keberadaan tingkat Kaisar Iblis Besar berbeda. Dan tampaknya terkait dengan kota Kerry. Masalah ini harus dilaporkan ke Istana Leluhur, jika ada Kaisar Iblis Besar di Lautan Biru yang tak berujung. Kemudian, mungkin ada beberapa tindakan yang harus diambil. Ini juga berpeluang menjadi peluang terbaik baginya untuk terus menekan Kerry City di langkah selanjutnya. Wang Qing tunggu, aku akan kembali. Raja Iblis Jing Feng Lin Simo tahu betul bahwa meskipun dia tidak terluka parah kali ini, Raja Iblis Merak Wang Qing hanya terluka lebih serius. Bagaimanapun, ia membakar mahkota meraknya sendiri. Ini berarti bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Iblis yang hebat, dan tidak ada peluang bahkan satu baris pun. Membakar asalnya berarti membakar umurnya. Jika tidak mati kali ini, budidayanya juga akan menurun, terutama masyarakat Souyuan kerugian serius. Nasib tidak hidup 100 tahun harus jatuh pada Raja Iblis Merak yang hebat ini. Memikirkan hal ini, suasana hati Lin Simo meningkat pesat. Sekarang yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana terus beroperasi setelah kembali ke Istana Leluhur untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Kota Kerry, Plaza Kerry. Ini sudah subuh, pada jam seperti ini, toko teh susu Mei Gongzi seharusnya sudah buka. Tapi hari ini adalah kasus khusus, pintu toko ditutup, dan jendela yang digunakan untuk menjual teh susu tidak dibuka. Sukin diam-diam menatap pria di depannya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia datang mencarimu. Raja Iblis Merak berwajah pucat bersandar di tempat tidur. Yah, Sukin mengangguk diam-diam. Apakah kamu masih membencinya? Raja Iblis Merak Besar menghela nafas dan bertanya lagi. Bagaimana menurutmu? Sukin menatapnya dengan sedikit lebih dingin di matanya. Maaf, seharusnya aku tidak menanyakan itu. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan nada meminta maaf. Sukin menggelengkan kepalanya, dia masih sangat sombong, dia selalu berpikir apa yang dia anggap benar, dan selalu egois. Akulah yang melakukan pembayaran yang salah saat itu. Raja Iblis Merak hebat menghela nafas pelan dan berkata, betapa aku berharap ketika kamu memilih saat itu, bahkan jika itu bertujuan, akulah yang memilih. Petik 2. Sukin berkata, semua orang di sekitarmu akan berpikir bahwa kamu adalah Raja Iblis yang sangat pintar, tetapi kamu tidak tahu, tetapi kamu adalah orang bodoh yang menggelegak. Kamu adalah yang paling bodoh dari semua monster yang pernah kulihat. Raja Iblis Merak tersenyum, iya. Kamu benar, aku yang paling bodoh. Ketika aku masih muda, ayahku selalu mengatakan bahwa aku memberontak. Apapun yang dimintanya, aku tidak melakukannya, bakat memang yang terbaik, tapi ia hanya menolak untuk berkultivasi, dan hanya ingin menyia-nyiakannya dengan sengaja. Semakin ia memukul dan memarahiku, semakin aku melakukannya. Saat itu, aku akan berpikir, mengapa kamu mengatur hidupku?
Mengapa kamu membiarkanku? Apa yang akan aku lakukan? Hanya karena kamu melahirkanku. Setelah melahirkanku, aku memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya dan membantuku mengatur segalanya. Saat itu, aku benar-benar memberontak dan aku berani tidak mengingatnya sekarang. Melakukan banyak hal yang benar-benar bodoh. Baru pada suatu hari, ketika aku melihatmu, aku merasa bahwa aku masih salah. Kamu benar, pria itu Lin Simo memiliki ego khusus. Sebenarnya, berapa banyak monster yang tidak egois? Aku juga sangat egois. Aku selalu merasa benar. Tapi saat itu, aku menyadari untuk pertama kalinya bahwa aku salah. Saat pertama kali melihatmu, perasaan pertamaku adalah bahwa inilah si cantik. Untuk pertama kalinya waktu di hatiku, aku memiliki konsep kecantikan. Tetapi ketika aku ingin mengejarmu, aku dipukuli oleh pria itu Lin Simo. Pada saat itu, aku menolak untuk berkultivasi sama sekali. Ini sepenuhnya didasarkan pada pertumbuhan darah, di mana lawannya. Sejak saat itulah aku tiba-tiba menyadari bahwa perkataan ayahku bahwa kekuatan adalah dasar dari segalanya adalah benar. Aku sangat membutuhkan kekuatan. Jadi, aku mulai bekerja keras. Tidak ada yang tahu, aku sebenarnya untukmu, sehingga aku bisa menjadi penerus ayahku dan menjadi Raja Iblis Merak hebat. Sebenarnya, ini bukan yang aku inginkan sama sekali. Jika tidak ada Lin Simo di awal benih buruk itu, kamu bersamaku secara langsung, mungkin aku masih leluhur generasi kedua. Petik 2. Sukin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan melakukannya. Karena, apakah itu bersamanya atau bersamamu? Tujuanku akan selalu untuk umat manusia. Untuk umat manusia, tentu saja aku ingin kamu menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Status bisa membantu umat manusia dengan lebih baik. Oleh karena itu, aku pasti akan setuju untuk bersamamu dengan mengorbankan memintamu untuk menjadi lebih kuat, atau mendorongmu untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Raja Iblis Merak Besar tersenyum pahit dan berkata, mengapa kamu selalu mengatakan dirimu sendiri dengan lugas? Sukin berkata, itu benar. Raja Iblis Merak Hebat menghela nafas dan berkata, ya, itu yang aku suka darimu. Kamu tidak pernah menyembunyikan apapun di depan kami, tapi kami tahu tujuanmu, tapi kami tetap tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Petik 2. Sukin berkata dengan acuh tak acuh, itu karena, di alam bawah sadarmu, kamu diam-diam setuju bahwa bahkan jika kami mendapatkan bantuan darimu, tidak mungkin bagi manusia untuk bangkit. Petik 2. Raja Iblis Merak Besar berkata, itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, dibandingkan dengan kita, manusia benar-benar terlalu kecil. Bahkan jika kita mewarisi kekuatan darah kita, itu masih akan terpengaruh oleh darah manusia. Darah campuran tidak akan pernah menjadi pembangkit praktisi hebat teratas. Tapi aku juga memahamimu, bekerja keras untuk membuat klanmu bertahan lebih baik. Tidak ada yang membantumu, aku bisa sangat menghargai keindahan manusia, dan tentu saja tidak ada pengecualian bagi manusia. Dalam hal ini, Lin Simo mirip, setidaknya dia memiliki sikap acuh tak acuh. Itu sebabnya kamu bersamanya sejak awal. Berbicara tentang ini, suaranya menjadi lebih lembut, perlahan bangkit, datang ke Sukin, dengan lembut membelai pipinya yang tidak meninggalkan bekas selama bertahun-tahun, dan berkata dengan lembut, sebenarnya aku tahu, rasa sakit yang kami alami bukanlah apa-apa dibandingkan denganmu. Meskipun kamu datang dengan tujuan, ketika kamu bersamanya, kamu mencintainya dengan sepenuh hati, sambil membayar rasmu sendiri dan mencintainya pada saat yang sama. Itu seperti monster yang kejam bagimu manusia, dan itulah yang kamu paling tahan di dalam hatimu. Tidak ada dewa laut sama sekali. Luasnya lautan biru yang tak berujung jauh melebihi benua peri. Pengadilan leluhur memiliki eksplorasi yang sangat rincin dari lautan biru yang tak berujung. Itu telah melalui pengurangan 3 generasi Kaisar Iblis. Di seluruh benua peri, kita adalah inti yang sebenarnya, roh yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya 2 goblin kita yang bisa ada di tingkat Raja Iblis Besar. Batas klan laut ada di ranah Raja Iblis Besar. Klan laut juga harus punya nabi yang mengerti ini, jadi mereka tidak pernah berani bersaing dengan kita. Ya, dari mana yang disebut Dewa Laut ini berasal? Sukin menatapnya, apakah kamu akan mati? Raja Iblis Merak berhenti berbicara, menatapnya dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan mencium keningnya, ya. Aku akan mati. Pembakaran sumber mempercepat perjalanan hidupku. Sukin menunduk, jangan mati. Raja Iblis Merak Besar membawanya ke dalam pelukannya, aku berkata, kematian tidak menakutkan. Petik 2. Apakah kamu akan memberontak ketika aku di sini? Bisik Sukin. Tidak, aku tidak akan memberontak terhadap siapapun yang memberontak terhadapmu. Namun, setelah menjadi patriark selama bertahun-tahun, aku telah memahami banyak hal. Terlebih lagi, aku harus memenuhi harapan terbesarmu untukmu. Semua jika tidak bisa dilakukan, bagaimana aku bisa membuatmu mencintaiku sepenuh hati? Aku tidak akan sebodoh benih jahat Lin Simo, akhirnya aku mendapatkan cintamu tapi menyakitimu. Yang aku inginkan adalah membiarkanmu tidak pernah hidup. Mungkin aku mencintai orang lain lagi. Yang aku inginkan adalah meninggalkan kesan terdalam di hatimu. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati untuk saat ini, setidaknya tidak sampai kamu dapat memenuhi impianmu. Kamu, asteris. Tang San masih pergi bekerja di Akademi Carry, karena dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Mei Gongxi. Meskipun orang-orang yang melihat istana leluhur telah dibawa pergi oleh Kaisar Iblis Agung Jingfeng.
Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada anak laki-laki gelap yang tersisa? Jadi, dia tetap datang dan datang ke Carry Cholege. Tapi dia tidak melihat Mei Gongxi. Dia tidak bisa bertanya kepada siapapun. Hanya bisa menunggu dalam diam. Selama beberapa hari, Mei Gongxi tidak muncul, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Ini membuat hati Tang San secara bertahap merasa sedikit gelisah. Setiap hari, aku menaruh berkah keberuntungan pada diriku sendiri, tetapi aku tidak bisa melihat Mei Gongxi. Kultivasi dan tubuhnya sendiri pada dasarnya telah pulih, tetapi indera spiritualnya telah banyak melemah. Jika dia ingin kembali ke kekuatan sebelumnya, diperkirakan secara konservatif bahwa dia perlu terus berkultivasi selama 1 tahun, dan dia tidak dapat lagi menggunakan akal rohaninya. Sebelum dia mencapai tingkat dewa, dia dipaksa untuk menggunakan indera ilahinya, dan itu masih digunakan dengan sangat kuat sehingga konsumsinya terlalu besar untuknya. Sambil menunggu Mei Gongxi akhir-akhir ini, dia mempelajari garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yangning. Dai Yangning secara paksa disedot sampai mati olehnya, mengubahnya menjadi kekuatan untuk dimotivasi oleh kesadaran ilahi. Secara alami, dia juga meninggalkan jejak garis keturunan di tubuhnya. Karena mengkonsumsi terlalu banyak pada waktu itu, merek garis keturunan ini bukan level dewa, tetapi masih ada 9 level. Dan sumbernya adalah tingkat dewa, begitu banyak hal mistis dalam darah yang bisa dirasakan. Raja Iblis Gagak Gelap juga dikenal sebagai gagak penghisap darah. Kemampuan bawaan adalah atomisasi dan menghisap darah. Di mana kabut darah gagak hitam lewat, pengorbanan darah jiwa adalah bakat yang sangat mendominasi. Tingkatkan latihan energi kehidupanmu sendiri dengan melahap darah bentuk kehidupan lain. Gagak penghisap darah yang baru lahir hanya tingkat pertama, tetapi dengan menghisap darah, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Garis keturunan iblis gagak tidak kuat di antara monster, dan gagak penghisap darah sudah menjadi garis keturunan teratas. Setan gagak tidak memiliki darah emas, dan orang-orang lemah ini tidak memenuhi syarat. Dalam arti tertentu, gagak vampir setara dengan keluarga kerajaan Vena ini. Raja Iblis Gagak Kegelapan Dai Yangning adalah salah satu pemimpinnya. Karena Tang San dipromosikan ke peringkat ke-7, sebenarnya ada lowongan yang bisa digunakan untuk menggabungkan merek garis keturunan. Tapi dia tidak terlalu menyukai garis keturunan gagak penghisap darah ini. Suantian Gongnya juga bisa melahap kekuatan darah, dan kemampuannya tumpang tindih. Kemampuan atomisasi gagak vampir sangat kuat terhadap serangan fisik, tetapi Tang San tidak terlalu menyukainya. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan spasial yang kuat seperti burung merak.